bisa dikecilin, tapi kalau kecil tidak bisa ditekan. Nah ini yang penting kita urai bersama-sama. Di sini telah hadir dari beberapa kalangan. Saya mau langsung mulai dari narasumber yang pertama, yaitu dari kalangan akademisi. Di sini ada, ya maksudnya biar dilihat dari luar terlebih dahulu, baru nanti digodok di dalam. Maksudnya biar kacamata dari luar terlebih dahulu. Di sini ada akademisi, ada Profesor Dr. Zainal. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Halili selaku Ketua DPR di Pamekasan, Bapak Sigit, Bapak Sahrul Munir, dan para narasumber yang masih berdiri, moderator yang saya hormati, Ketua PWI Mas Wadul Anam, kemudian anggota PWI yang lain. Saya lihat ada Mas Nadir dan mungkin dari PNI juga ya, jajaran PNI. Ada juga Mas Jack ini, saya tahunya namanya Jack ya, dan Mas Faridi. Mungkin slide saya diangkat Mas. Jadi memang saya pakai slide karena berbicara di depan para tokoh semua ini. Jadi, saya sendiri memang sesuai dengan hantaran dari Mas Wadul Anam. Udah kelihatan? Itu tol, enggak yang textbook saya. Ini urusan anggaran nih. Tidak apa-apa. Jadi dapat tema ini memang pikiran saya langsung agak negatif juga begitu. Makanya kita jangan terlalu percaya pikiran, apalagi pikiran itu tidak kurang atau literasi. Jadi memahami saya ini orang outsider, kalau dalam teori saya outsider, sehingga kalau salah ya maklum, namanya saja outsider. Saya meyakini idza jtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Selama pikiran seseorang itu berbasis kepada ijtihad. Jadi ijtihad itu harus ada adillah, ada dalil, ada teori, sehingga mungkin saya bisa salah, tetapi saya tidak bisa disalahkan secara 100% karena ada referensi yang saya bawa. Jadi memang maka judulnya kami ini memahami kebijakan defisit anggaran, karena memang ini masalah pelik. Setahu saya dari artikel yang pernah saya baca itu memang ini terjadi hampir di seluruh kabupaten, di seluruh daerah di Jawa Tengah. Saya baca memang pada tahun 2020 kita ini ada sekitar selisih 58 M. Nah itu tentang angkanya, validitas angkanya saya hanya merujuk kepada yang ada. Jadi ada 4 hal sebetulnya yang ingin saya bicarakan. Yang pertama, kenapa anggaran defisit itu bisa terjadi. Kemudian apa sebetulnya dampaknya. Nah yang paling ketiga ini yang paling penting, apakah memang berdampak atau anggaran itu pertanda buruk. Dan setahu saya Pamekasan ini termasuk kabupaten yang luar biasa nih. Saya cek di Kalimantan itu seluruh WTP wajar tanpa wajar tanpa pengecualian. Nah mungkin barokahnya Ramadan jadi beri berapa menit Mas? Oh iya, ya karena sudah di-share gitu ya. Jadi itu kesan pertama, karena memang mungkin seperti tes COVID. Jadi negatif itu justru positif. Pengalaman saya sebagai salah satu pejabat di DIY, kalau saya surplus, itu saya dianggap pejabat yang dalam tanda kutip nggak cakap gitu Mas.
Jadi dimarahi oleh Pak Rektor, kok bisa lebih anggarannya? Karena memang anggaran itu ya dihabiskan harus ada regulasi, tidak dihabiskan juga regulasi. Jadi indikator pemimpin itu baik kalau dia mampu menghabiskan anggaran. Salah satunya dari perspektif anggaran. Jadi oleh karena itu kita melihatnya, saya baca bedanya itu. Jadi ini adalah kebijakan fiskal yang oleh pemerintah yang tujuannya memang untuk terus nah jadi kita husnudzonnya ini berdasarkan teori saya ya. Jadi kebijakan yang defisit itu membuat pengeluaran menjadi lebih besar dari pemasukan. Nah, saya membaca tujuannya untuk memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi. Jadi memang di era COVID kemarin itu ada artikel mengatakan memang hampir semua, tetapi ada memang batasan maksimal. Next, jadi seperti ini. Jadi kami memang dibatasi. Jadi ilmu kami itu walaupun guru besar seperti saya ini hanya kemampuannya di sini. Jadi saya melihat kebijakan defisit anggaran itu yang merah itu kita anggap kebijakan fiskal, cara bagaimana pemerintah agar dengan kondisi APBD dan APBN yang ada, maka defisit anggaran itu termasuk salah satu yang lumrah dilakukan untuk meningkatkan, memberikan stimulus kepada pertumbuhan, kesejahteraan dan pemerataan di bidang ekonomi. Ya memang macam defisit anggaran itu ada 4. Mas. Mungkin itu yang defisit konvensional yang kita bahas. Nah, terus ini. Saya lama ini membaca ini ya. Yang pertama ini yang mungkin bisa didiskusikan gitu. Penyebab defisit anggaran itu justru untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kalau pengeluaran akibat inflasi jelas masuk akal, orang awam pasti paham. Kemudian meratakan pendapatan masyarakat bisa dilakukan. Tapi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi memang ini ada teori Keynesian itu. Jadi kadang kalau saya dulu agak sulit memang memahami Keynes ini, saya persiskan seperti orang divaksin. Jadi orang divaksin itu dimasukkan virus ke dalam tubuh untuk menciptakan imunitas. Ya walaupun mungkin efeknya dulu kita, kalau saya waktu itu minum air kelapa jadi sehingga tidak terasa. Tetapi kalau yang kedua saya tidak minum itu ternyata pusing. Tetapi alhamdulillah saya membuktikan ternyata saya kena COVID waktu itu mungkin, tetapi alhamdulillah karena imunitas tubuh baik, maka badan bisa lebih baik saja. Jadi ini mungkin yang penyebab yang 6 hal ini mungkin yang bisa kita banyak diskusikan dari diskusi kita kali ini. Jadi yang pertama yang saya tekankan, ternyata setelah saya memahami literasi bahwa defisit anggaran ini cara yang positif untuk keluar dari sebuah atau agar tidak terjatuh kepada resesi ekonomi. Ini memang kesimpulan saya setelah membaca sekian artikel yang coba saya berikan kepada teman-teman, karena memang itu mungkin karena kalau surplus justru pemimpin itu dianggap atau pemimpin publik itu dianggap kurang cakap. Nah, yang juga kita ingin diskusikan adalah bagaimana mengatasi defisit anggaran. Ya karena pemerintah itu ya bisa kemampunya adalah memang menaikkan pajak, dan pajak itu salah satu pendapatan yang real bagi negara, maka memang menaikkan pajak itu menjadi solusi. Makanya saya termasuk orang NU yang membayar pajak itu saya niatkan untuk menyumbang kepada negara. Jadi tidak ada pendapatan saya yang nah yang ingin terus terakhir sebagai sebuah quote saya itu, kalau dalam perspektif Islam, nah ini harus. Jadi memang sebetulnya menjadi pemimpin itu tidak boleh mensaldukan. Jadi betul kalau kita tahu ada
pada masjid di mana itu saldonya harus nol. Karena tidak boleh ada dana yang mendem. Namun karena ada regulasi yang memadai, tidak memang di keuangan itu tidak sefleksibel yang lain, maka kadang ini tidak bisa. Jadi uang publik itu memang seharusnya itu digunakan untuk seluas-luasnya kepentingan publik. Oleh karena itu dalam sejarah Islam, saldo di Baitul Mal itu harus nol, tidak boleh nol. Jadi kalau ada Basnas, kok saldonya miliaran, itu ketua Basnasnya perlu dipertanyakan. Ini bisa dijadikan konteks lain apa saja. Kan begitu. Walaupun Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kalau negara sudah melirik pajak, berarti negara itu pertanda ekonomi negara itu kurang baik-baik saja. Jadi memang dua hal ini yang mungkin karena ini orang cendekia, orang lapangan saya lihat, saya kan orang-orang akademisi, tidak tahu lapangan secara persis. Dua hal ini memang saya pilih sebagai sebuah tesis dan antitesis yang kita bisa diskusikan. Terus terang, saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Karena dari judul ini saya sudah bisa membuat proposal penelitian. Jadi sudah nanti saya ajukan, saya akan meneliti defisit anggaran di Jawa Timur sebagai tolak ukur Indonesia. Jadi karena memang ini bagus nanti bisa dengan Mak Hairul Anam sebagai data penelitian awal. Kesannya negatif. Ternyata setelah didalami berarti itu cara pemerintah untuk bisa keluar dari resesi ekonomi. Walaupun saya pagari dengan dua hal, BMT itu dana publik saldonya harus nol. Tetapi di sisi yang lain dari hadul adnanya seperti hadul a'lanya, Ibnu Khaldun mengatakan pemerintah yang selalu bernafsu menaikkan pajak berarti ekonomi negara itu kurang baik-baik saja. Barangkali seperti itu yang mungkin solusi ini saya baca. Yang terakhir, pertama memang meningkatkan literasi. Jadi kita tadi punya pemikiran negatif karena literasinya belum ada. Jadi hanya mungkin mohon maaf, membaca itu hanya membaca judulnya saja, tidak baca isinya. Yang kedua, ini sudah dilakukan, jadi Pemkab memang perlu melakukan memang harus bersinergi kita. Di YIN Madura ini mumpung saya mungkin sebagai dekan FEPI memang ingin melakukan safari intelektual. Dulu sewaktu mahasiswa saya safari intelektual, tapi ketika pejabat ternyata agak sulit. Bagaimana kita mengkomunikasikan ilmu yang ada di YIN Madura itu tidak hanya menjadi tumpukan kertas. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamalin. Jadi ilmu yang tanpa yang tidak berguna itu memang mendinginkan, tapi tidak ada manfaat yang diperoleh. Yang ketiga, ini tugasnya wartawan sebetulnya, meningkatkan partisipasi publik. Jadi yang diwakili oleh wartawan. Jadi saya anggap hari ini, detik ini wartawan sudah melakukan, para wartawan di bawah komandan Mas Ronald mencoba melakukan positioning bahwa memang hak publik untuk mengetahui apa yang ada di Pemkab, mungkin juga melalui perwakilan di DPR dan sebagainya. Karena meningkatkan partisipasi publik di dalam mendukung kebijakan makroekonomi ini penting untuk kita lakukan. Karena semakin, walaupun mungkin perlu saya laporkan, memang ada anomali ya. Masyarakat semakin cerdas hari ini, tapi insan intelektual mahasiswa hari ini dibuat nenek bubu dengan adanya teknologi. Kalau kita kenal artificial intelligence, itu memanjakan kita bersama. Mungkin itu beberapa hal yang sudah saya sampaikan, yang mungkin ada salah dan hilafnya saya meminta maaf yang tidak atasnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling terdiam di benak saya ini sebenarnya lumrah katanya gitu sih. Selanjutnya, biar tidak sebatas melihat dari luar, bagaimana sih sebenarnya tentang pengelolaan APBD